البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Isriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Astabahullah, hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu perwakilan yang kemarin kita sebutkan nama-namanya. Adapun yang lainnya mau setoran tafadhol, tapi yang di na barakallahu fikum tunjuk kemarin setoran biar tidak memakan waktu yang panjang. Jadi langsung bareng aja berdiri semuanya. Yang setoran yang kemarin nih suruh setoran, tafadhalu. Setoran langsung bareng itu yang kemarin. Apa? Ayo lanjutkan apa? Aduan yastabihu walau istama'a ayo na'am barakallahu fiik. Ayo bismillah, lanjutkan. Man bil aktoriha.
Na'am ahsantum barakallahu fiik. Adapun yang lainnya insyaallah disetorkan sendiri aja ya. Sekarang kita masuki hadis yang baru. Insyaallah kita akan mengambil 2 hadis. Diperhatikan 2 hadis itu ada yang pendek. Nanti kalau enggak hafal yang panjang besok hafal yang pendek. Hari Kamis setorannya biasanya ya. Nah barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, perhatikan baik-baik simak kitabnya. Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kami atau kita adalah orang-orang belakangan, namun nanti dari kiamat adalah orang yang pertama kali. Maknanya adalah umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, tapi nanti di hari kiamat adalah nomor 1 paling depan. Karena nanti sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga yang lainnya, bahwasanya nanti yang pertama kali masuk surga dari kalangan manusia adalah nabi dan rasul. Pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari kalangan umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan yang sangat luar biasa. Walaupun kita ini umat belakangan, umat yang terakhir, tapi nanti dari kiamat kita yang paling depan. Kita yang paling depan seperti itu. Kita lihat, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kami atau kita adalah yang pertama kali masuk surga. Masya Allah. Jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, semua umat-umat yang ada terkalahkan nanti. Semuanya mereka setelahnya. Paham ya? Dari kalangan umat yang pertama kali masuk surga umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari kalangan nabi dan rasul yang pertama kali masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baida annahum, baida itu artinya ghairah, artinya. Baida annahum utul kitab min qablina wa utina min ba'dina min ba'dihim. Artinya walaupun mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun mereka duluan dapat kitab maksudnya kitab dari Allah Subhanahu wa taala ya, Zabur, Taurat, Injil. Nah, walaupun mereka lebih duluan diberikan kitab sebelum kita, wa utinahu min ba'dihim, dan kita diberi kitab setelah mereka. Nah ini maksudnya tidak pengaruh mengenai pemberian kitab, tidak pengaruh. Nah, barakallahu fikum, walaupun mereka diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka, tidak pengaruh. Tetap umat Nabi Muhammad SAW lebih utama. Nah, seperti itu. Paham ya? Fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq. Kemudian mereka berselisih. Kemudian mereka apa? Berselisih. Lalu Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita terhadap kepada al-haq, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Paham ya? Minal haqqi diartikan di awal karena barakallahu fikum untuk menyesuaikan maknanya. Fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq. Apa artinya? Maka setelah mereka berselisih, Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita menuju kebenaran terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi, barakallahu fikum, mereka memperselisihkan kebenaran yang ada. Mengenai apa sih? Mengenai hari Jumat. Paham ya? Hari Jumat itu untuk siapa? Ternyata nanti dijelaskan. Fahada yaumuhum alladzi ikhtalafu fihi. Inilah hari yang mereka berselisih. Yang mereka perselisihkan.
Hadanallahu lah, yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita untuk hari tersebut. Hari apa? Qala yaumul jum'ah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hari Jumat. Fal yauma lana, maka pada hari ini untuk kita, hari Jumat untuk kaum muslimin. Wa ghadan lil yahud, dan besok hari Sabtu untuk orang-orang Yahud. Paham enggak? Mereka kan dilarang, awal mulanya dilarang menangkap ikan hari apa? Sabtu. Akhirnya mereka pasang jaringnya hari apa? Hari apa? Hari Jumat. Mau bikin tipu muslihat mereka. Naam. Wa ba'da ghadin nasara, dan untuk yang lusa, besoknya lagi untuk orang-orang Nasara, orang Nasara hari Ahad, hari Minggu kata mereka. Paham ya? Antum lihat orang-orang Nasara kalau ke gereja hari apa? Hari Minggu, hari Ahad, ya enggak? Nah itu, Sabtu untuk orang Yahud, hari Ahad atau hari Minggu untuk orang Nasara, hari Jumat untuk kaum muslimin. Sampai para ulama menyebutkan hari Jumat merupakan hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan adalah apa? Adalah hari Jumat. Paham ya? Hari Jumat. Ayo na'am. Mafhum ya? Seperti itu. Adapun barakallahu fikum itu dalam sepekan. Paham ya? Dalam sepekan hari Jumat. Barakallahu fikum hari Jumat. Ayo na'am. Kemudian kalau hari Sabtu untuk orang-orang Yahud. Hari Ahad, hari Minggu untuk orang-orang Nasara. Paham ya? Untuk orang-orang Nasara. Naam. Mafhum ya? Anda saksikan orang-orang Nasara kalau ke gereja kapan biasanya? Hari Ahad kan, hari Minggu kan, bondong-bondong ke gereja. Ada yang dibaptis, ada yang ini dan itu. Intinya apa? Barakallahu fikum, hari yang mulia. Hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan hari apa? Hari Jumat. Antum lihat hari Jumat, kaum muslimin terutama yang sudah paham ya, berpakaian-pakaian rapi, bersih, ke masjid. Paham ya? Mendatangi apa? Masjid untuk salat Jumat. Masya Allah. Syahidnya dari hadis yang mulia ini, barakallahu fikum, termasuk keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya adalah apa? Walaupun datang belakangan, tapi nanti dari kiamat yang paling depan. Masya Allah. Padahal umatan banyak. Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya semua manusia, ada umatnya juga. Ya enggak? Itu pun apa? Masih datangnya setelah umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya nanti dari kiamat. Nahnul akhirun al-awwaluna yaumil qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan, tapi nanti dari kiamat yang paling depan. Masya Allah. Jadi nanti kalau sudah barakallahu fikum menyeberangi jembatan Sirat, barakallahu fik, di sana nanti Nabi kita Muhammad SAW menunggu. Nah, kuncinya hanya diberikan untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk buka surga tersebut, membuka pintu surga. Kemudian dari kalangan Nabi dan Rasul, yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan umat yang masuk pertama kali ke surga umat siapa? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi. Naam, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Qala syarihu asbahullah baida annahum ay ghairu annahum, ya kan, baida ini ghairu. Paham ya? Hanya saja mereka bedanya dikasih kitab sebelum kita. Adapun kita dikasih kitab setelah mereka, tapi itu tidak mengubah yang namanya keutamaan, barakallahu fi. Naam, masyaallah. Sudah kita lewati juga kan, termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Menjadi saksi untuk manusia, orang-orang sebelumnya. Sebagaimana hadis kemarin yang kita baca, kisah Nabi siapa? Kisah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ditanya, "Ya Nuh, wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah?" Kata Nuh, "Na'am." Akhirnya umatnya ditanya, "Apakah benar telah sampai risalah kepadamu?" Kata mereka, "Belum." Enggak ada nabi yang sampai kepada kita, katanya. Mana ada nabi yang sampai kepada kita, kata umat Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata bohong mereka. Nah, kemudian Nabi Nuh ditanya lagi, siapa yang menjadi saksi? Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Muhammad wa ummatuh. Muhammad dan umatnya. Masya Allah. Jadi Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan umatnya, yaitu kita ini umat Nabi Muhammad SAW, nanti akan menjadi saksi. Paham ya? Atas apa? Kedustaan umat-umat barakallahu fikum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din, azza jazakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga antum lihat bawahnya lagi, maknanya nahnul akhirun, yakni fi zaman. Kita orang-orang belakangan, maksudnya dilihat dari sisi zaman waktunya. Daripada orang terdahulu, kita yang belakangan atau yang awal? Yang belakangan. Kita paling belakang kan? Kita umat paling terakhir kan? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah penutup para nabi. Na'am barakallahu fikum. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Nah, beliau alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'di. Enggak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi terakhir sudah. Tapi masih ada oknum-oknum yang ngaku nabi. Itu merupakan sunnatullah jalla wa ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, ya'ti min ba'di. Akan datang nanti setelahku, na barakallahu fikum qaumun salasuna kadzabun. Nah, akan datang nanti setelahku apa? Sekelompok kaum yang jumlahnya 30, bukan pembatasan. 30 tersebut mereka pendusta semua. Ya, kullu wahidin, na barakallahu fikum, kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing di antara mereka itu mengaku dirinya nabi. Di antaranya siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Paham ya? Na barakallahu fikum. Kemudian apa? Al-Aswad al-Ansi. Itu juga ngaku nabi. Kemudian apa barakallahu fikum? Orang Indonesia juga enggak kalah kan? Orang Indonesia juga ada yang ngaku nabi. Siapa itu? Nah, orang Indonesia ada yang ngaku nabi kan waktu itu? Ingat enggak waktu itu Abu Usama? Orang Indonesia yang ngaku nabi, ingat enggak? Ayo, perempuan lagi ngaku nabi, perempuan ngaku nabi, ada pengikut. Kok bisa ya? Kok bisa ada pengikutnya? Jangan heran. Sudah sunnatullah jalla wa ala disebut oleh Syekhul Islam dan juga yang lainnya bahwasanya apa? Tidak ada ahlul batil satupun melainkan punya pengikut. Illa walahu atsba', pasti punya pengikut. Bayangkan sudah jelas-jelas enggak ada nabi setelah Rasulullah SAW, ada orang ngaku nabi pun ada pengikutnya. Bayangkan itu ada pengikutnya. Jadi enggak perlu heran, enggak perlu merasa heran kok ada pengikutnya pada perempuannya. Paham ya? Syiah Rafidhah yang jelas-jelas kafir, akfar minal yahud wan nasara, itu ada enggak pengikutnya? Pengikutnya banyak. Paham ya? Jadi ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil, nah dimanapun mereka berada pasti pengikutnya ada. Walaupun satu dua ada pengikutnya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa ummatuhu akhirul umam. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan umatnya adalah akhir untuk umat-umat yang ada. Jadi nanti di hari kiamat yang paling pertama kali masuk surga dari kalangan umat siapa? Antum? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari kalangan nabi dan rasul yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi bawahnya. As-sabiqun. Makna as-sabiqun perhatikan situ. Yakni fil fadl wal karamah 'ala Allah. Masyaallah. Makna sabiqun itu orang-orang yang barakallahu fikum barisan paling depan, paling pertama kali dalam hal apa? Al-fadl, keutamaan, wal karamah, dan juga kemuliaan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ciri-ciri apa? Umat yang terbaik. Bukan semata-mata hanya sebutan saja, tapi ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya tadi? Al-amrul ma'ruf yang pertama, yang kedua wan nahyu 'anil munkar, yang ketiga al-imanu billah. Paham ya? Nah, jadi kalau merasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW umat yang terbaik, harus terpenuhi padanya beberapa perkara tadi itu. Mengingkari perkara yang mungkar, merintahkan perkara yang ma'ruf, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa kalian? Ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan yang lainnya. Sebaik-baik umat tapi dengan 3 kriteria tadi itu. Nah, barakallahu fiik, itu di antaranya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Wa hadha aidan mimma hazat bihil ummah. Naam. As-sabqa atau as-sabqu itu apa jamak itu? Hah? Apa itu hamdalah? As-sabqa atau apa? Apa asal? Sabqa ya. Sebagai maf'ul bih ya. Naam, ahsan. Wa hadha aidan mimma hazat bil ummah sabqa ma'a ta'akhuri zamanihim. Intaha al-Fath Ibnu Rajab. Masyaallah. Kata beliau, dan ini juga termasuk yang didapatkan oleh umat, mendapatkan apa? Mendapatkan keberuntungan, yaitu as-sabqa, yaitu didahulukan. Paham ya? Nomor 1, yang pertama, bersamaan apa? Bersamaan belakangan zaman mereka. Paham ya? Bersamaan terlambatnya zaman mereka. Bersamaan paling terakhir zaman mereka. Paham ya? Zaman mereka paling terakhir, zaman Nabi kita Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW, itu yang paling terakhir atau tidak? Yang paling terakhir, setelahnya lagi enggak ada lagi. Setelahnya tidak ada lagi. Nah, barakallahu fikum, Nabi dan juga tidak ada lagi yang lainnya. Nah, menunjukkan bahwasanya keutamaan tersebut diraih oleh umat ini ya. Nah, yaitu keutamaan berupa apa tadi? As-sabqa, yaitu didahulukan yang pertama kali, yang nomor 1 nanti di hari kiamat. Intaha al-Fath Ibnu Rajab. Berarti Ibnu Rajab juga punya kitab namanya Fathul Bari. Paham ya? Cuman bedanya kalau Fathul Bari karya Ibnu Rajab ini disebut oleh para ulama, beliau meninggal dunia sebelum selesai kitab tersebut. Itu bedanya. Wa illa kalau seandainya selesai, itu paling bagus sudah. Fathul Bari karya Ibnu Rajab itu paling bagus. Pernah dulu disampaikan oleh Syekh Yahya hafizallahu taala wa ra'ah ketika di pelajaran waktu itu, kalau seandainya Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah itu sempurna, maka itu yang paling bagus. Tapi ternyata apa? Beliau meninggal dunia sebelum sempurna kitabnya. Akhirnya yang paling bagus, barakallahu fikum, dan diakui adalah Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Sampai-sampai suatu ketika Al-Imam Syaukani rahmatullah alaih dinukilkan, ditanya tentang Fathul Bari bagaimana? Kata beliau, la hijrata ba'dal fathi. Paham ya? Dinukilkan oleh beliau ya. Ada ungkapan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Maksudnya apa? Kalau sudah membaca Sahih Bukhari beserta syarahnya Fathul Bari cukup. Apa maksudnya ya? Itu makna daripada la hijrata ba'dal fathi. Bukan makna hijrah yang makna umum, bukan ya. Maksudnya itu setelah Fathul Bari itu enggak ada lagi yang lebih baik untuk syarah Sahih Bukhari. Mafhum sama ya? Untuk cetakannya yang paling bagus dulu pernah disebutkan adalah Darussalam. Darussalam yang ada tahqiqnya dan ta'liqnya Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz. Kenapa kok paling bagus? Karena di situ nanti ketergelinciran Al-Hafidz dalam masalah asma wa sifat atau dalam beberapa perkara dinukilkan oleh beliau, disebutkan. Ini termasuk ketergelinciran Al-Imam Al-Hafidz seperti itu. Paham ya? Karena beliau barakallahu fikum tergelincir dalam masalah bab asma wa sifat. Paham ya? Barakallahu fikum, sampai-sampai karena seringnya dan juga pendapatnya mencocoki pendapat Asy'ariyah, barakallahu fikum, dikatakan fihi tamasy'ur. Maksudnya itu beliau ada semacam apa, barakallahu fikum, mengikuti pendapatnya Asy'ariyah rahimahullah. Tapi Ahlussunnah atau bukan? Pendapat yang kuat dan dikuatkan Syekh Muqbil bin Hadil Wadi dan juga para ulama Ahlussunnah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam An-Nawawi, dua-duanya adalah termasuk ulama Ahlussunnah. Tapi disebutkan waqad zalat aqdamuhuma. Tapi sungguh telah tergelincir telapak kaki mereka berdua. Maksudnya mereka terjatuh dalam masalah apa? Masalah asma wa sifat. Dan juga masalah di antaranya kalau Imam Nawawi seringnya nyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim itu fihi jawazu at-tabarruk bi atharis salihin. Di dalam hadis tersebut ada pendalilan bolehnya mencari berkah dengan bekas-bekas orang-orang saleh. Itu kan enggak benar. Itu enggak benar ya.
Nah terus bagaimana? Apakah waktu di zaman itu nggak ada yang nasihatinya? Dinukilkan oleh para ulama bahwasanya memang di saat itu ketika beliau masih hidup tidak ada satupun yang dinukilkan menasihati mereka berdua. Sehingga ketika meninggal dunia, sampai meninggal dunia, beliau masih dalam keadaan apa? Di atas kekeliruannya tadi itu. Sehingga para ulama mengatakan min ulama'i ahlis sunnah wa qadzalat aqdamuhum. Termasuk apa? Ulama ahlus sunnah tapi tergelincir, terpeleset telapak kaki mereka. Maksudnya ada kekurangan dan ada kekeliruan situ. Karena ahlus sunnah juga tidak maksum ya. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, beda dengan halnya orang yang sudah tergelincir, terjatuh dalam kebatilan, terjatuh dalam kebid'ahan, diingatkan di masa hidupnya kok ngeyel, nolak, bantah, bangkang, itu lain lagi hukumnya nanti. Bisa jadi dia bisa mengeluarkan dia dari lingkupan ahlus sunnah kalau seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena sudah tegak hujjah kepadanya. Dinasihati ngeyel, bantah, nolak, bangkang, nah tetap apa? Nah, barakallahu fikum, mempertahankan kebid'ahannya seperti bid'ah apa? Bid'atul khawarij atau bid'ahnya Mu'tazilah atau yang semisalnya. Paham ya? 6. Yang lebih parah lagi bid'atul Jahmiyah. Bid'atul Jahmiyah, kemudian bid'atul Rawafid, itu sampai-sampai para ulama mengatakan haula laisu minal muslimin. Mereka bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin dan tidak masuk dalam 72 golongan. Syiah Rafidhah, Jahmiyah tadi itu. Bid'ah juga mereka, ahlu bid'ah wa dhalal juga. Cuman kebid'ahannya menghantarkan pada kekufuran itu loh ya. Akfar minal yahud wan nasara, Syiah Rafidhah. Lebih kafir daripada orang Yahud dan Nasara. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi faedahnya mengenai Fathah ini Ibnu Rajab, karena Ibnu Rajab juga punya kitab namanya Fathul Bari. Paham ya? Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali rahimahullah, beliau juga punya kitab namanya Fathul Bari. Sama ya nama kitabnya ya. Syarah apa tadi? Syarah Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berikutnya An Buraidah, perhatikan baik-baik, simak kitabnya. An Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah Ibnul Husayb. Buraidah Ibnul Husayb, Husayb pakai sad ya, ha sad. Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu. Beliau masyhurnya kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdullah yang masyhur. Kemudian beliau juga termasuk salah satu sahabat yang mulia yang ikut perang Khaybar dan juga ikut perang apa? Perang Fatu Makkah. Paham ya? Yang peperangan yang beliau ikuti perang apa nih? Perang Khaybar, kemudian perang Fatu Makkah, itu yang disebutkan dalam terjemah beliau. An Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah Ibnu Husayb. Buraidah Ibnu Husayb Abu Abdullah. Buraidah Ibnu Husayb Abu Abdullah. Naam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati 20 wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya adalah 120 baris. Paham ya? Nah, ini penyebutan di sini barakallahu fiik. Secara globalnya disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya nanti keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penduduk surga ada 120 baris. Samanuna minha min hadil ummah. Yang 80-nya di antaranya adalah umat ini. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa arba'una min sa'iril umam. Yang 40-nya dari seluruh umat-umat yang ada. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak umat-umat yang lainnya atau umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini rawahu Tirmidzi. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi dalam kitab Sahih Musnad. Pertanyaannya, kitab As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain, paham ya? Setelah dikumpulkan, disertai bab-babnya menjadi kitab apa? Dulunya kitabnya karya Syekh Muqbil namanya Sahih Musnad. As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Itu waktu itu belum ada bab-babnya, bab fikihnya belum ada. Ya, berdasarkan musnad aja. Musnad Abi Hurairah, musnad fulan bin fulan. Paham ya? Setelah itu dikumpulkan lagi, nah barakallahu fikum,
disertakan fikihnya beliau. Fikihnya Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah taala. Nah, kitabnya apa setelah itu? Menjadi berjilid-jilid, kitabnya bagus sekali itu. Masyhur, ma'ruf. Ya, kalau Al-Imam Al-Albani punya kitab namanya apa? As-Sahihul Jami'. Kalau punya Syekh Muqbil, apa nama kitabnya? Nah, barakallahu fikum. Nah, apa nama kitabnya antum? Al-Akh antum Hamdalah. Ingat enggak? Ayo. Antum ingat? Al-Jami'us Sahih. Bedakan ya. As-Sahihul Jami' itu milik Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kalau Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, kitabnya namanya apa? Al-Jami'us Sahih. Mimma laysa fi sahihain juga. Cuman diiringi dengan bab-bab fikih. Jadi bab-bab disertakan situ menunjukkan fikihnya Al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullah alaih. Dan termasuk barakallahu fikum dari kalangan para a'immah yang mengumpulkan kumpulan hadis-hadis kemudian diiringi dengan bab-bab fikih, maksudnya menunjukkan fikihnya beliau di antara Imam Bukhari. Imam Bukhari, barakallahu fik, di dalam Sahih Bukhari beliau meletakkan bab-bab sekalian, bab kada wa kada, sebutkan babnya. Itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Paham ya? Berbeda dengan barakallahu fikum dalam syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu babnya bukan peletakan Muslim, tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dibedakan ya. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ini yang kita ambil dua hadis. Sekaligus penyelesaian dari kitab Khosais. Kemudian pada pertemuan yang akan datang kita memasuki kitab Fadail, kitab seputar keutamaan-keutamaan. Yang bisa menghafal dua-duanya besok hari Kamis alhamdulillah. Yang tidak bisa atau tidak mampu menghafal dua-duanya, satu pun tidak masalah, milih yang pertama atau yang kedua. Dua-duanya mudah dihafal insyaallah, cuma yang kedua lebih pendek dan lebih mudah. Barakallahu fikum. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.